Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, alladzi nabiyya ba'da, raditu billahi robba wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Muslimin, muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Judul kultum pada pagi hari ini yaitu amalan ringan di bulan Ramadan yang banyak mendatangkan pahala. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat agung. Bulan di mana semua amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan semua dosa akan diampuni. Karena keistimewaan tersebut, Ramadan menjadi bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Dengan harapan ibadah yang kita lakukan menghasilkan pahala yang berlipat-lipat. Di samping belum tentu juga umur kita bisa sampai ke Ramadan tahun depan. Perintah saum Ramadan tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 yang sudah kita maklumi semua, berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Amalan ringan di bulan Ramadan yang bisa mendapatkan pahala yang besar itu ada 7, tapi karena keterbatasan waktu pada kultum kali ini saya akan bahas 3 saja di antaranya. Yang pertama, makan sahur. Makan sahur selain menjadi sumber tenaga saat kita berpuasa juga merupakan salah satu amalan sunnah di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Sahur itu artinya semua aktivitas, baca Quran, berdoa, zikir, sholat yang dilakukan pada saat sahar, pada waktu sahar. Makan sahur artinya makan pada waktu sahar. Kalau kita masih jam 3 itu sudah makan, namanya bukan makan sahur, tapi makan malam. Sahar adalah waktu terbaik untuk memohon ampunan kepada Allah. Waktu sahar itu yaitu 30 menit sebelum azan subuh sampai azan subuh. Itulah sahar. Di dalam Al-Quran surat Al-Jariyat ayat 15 sampai 18 dijelaskan bahwa para penghuni taman surga ketika di dunia mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah pada waktu sahar. Mungkin hal ini bisa kita contoh. Ayat tersebut berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhijina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla jalika musinin kanu qalilam minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sungguh sebelum itu mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di waktu sahar mereka memohon ampun kepada Allah atau di waktu sahar mereka beristighfar. Hal ini bisa menjadi kabar baik untuk kita semua, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terbiasa tiba di masjid sebelum azan subuh berkumandang. Kabar baik apa itu? Kalau kita sudah berada di masjid sebelum azan subuh, itu artinya kita berangkat dari rumah itu waktu sahar. Jadi begitu berangkat ke masjid pagi, selama dalam perjalanan kita usahakan kita bisa sambil baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Yang artinya aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau tidak ya astagfirullah terus berulang.
Semoga istighfar yang kita lakukan setiap berangkat ke masjid sebelum subuh bisa membawa kita menjadi penghuni taman-taman surga ketika nanti kita di akhirat. Sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Jariyat ayat 18. Amin. Memangnya boleh kita beristighfar sambil jalan? Jawabnya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Yang kedua, amalan ringan tadi, yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka puasa sebelum sholat maghrib dan tidak menunda-nundanya. Rasulullah bersabda, jika salah seorang berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda yang artinya, manusia selalu dalam keadaan baik selama mereka segera berbuka puasa bila waktunya telah tiba. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, yang terakhir, memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Sedekah yang paling baik adalah pada bulan Ramadan. Rasulullah pernah ditanya sahabat, sedekah apakah yang paling mulia Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi. Tapi kita juga yang berpuasa hendaklah jangan sampai batal puasanya, karena kasihan kan yang udah kasih bukaan ataupun sahur dapatnya juga zong, karena kita nggak dapat pahala kan dia nggak dapat pahala juga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kultum kali ini. Mohon maaf atas segala kurangan. Insya Allah kita akan lanjutkan kultum amalan ringan bulan Ramadan yang bisa mendatangkan banyak pahala pada kultum pertama saya di bulan Ramadan. Insya Allah Jumat pagi. Dengan kisah ada seorang pemuda soleh yang tidak pernah bisa disihir, disantet oleh ahli santet saat itu. Kisah ini terjadi pada masa tabi'in di Madinah dan sangat mahur di kalangan para ulama Madinah. Sementara di tempat kita sering kita dengar ada orang yang mau naik angkot ditepuk bahunya oleh seseorang yang nggak dikenal, dompetnya, cincinnya, kalungnya dikasih orang tersebut. Setelah beberapa saat baru tahu bahwa dia kehilangan barang. Ada juga yang melalui telepon, begitu ditelepon langsung ditransfer, hilanglah duitnya. Terus apa gerangan yang dilakukan pemuda soleh ini sehingga sulit untuk disihir? Kita tunggu jawabannya pada kultum pertama saya pada Ramadan yang akan tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.